Ada dua orang yang dikategorikan sebagai gubernur terbaik Indonesia. Yang pertama Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Yang kedua Iwayan Koster, Gubernur Provinsi Bali. Gak salah kok itu. Salahnya di mana? Kalau Kang Deddy Mulyadi yakin kami, Pung. Nah yang kedua ini, Pung, dari mana jalannya? Dasarnya apa? Loh, kalian kan belum tanya ini versi siapa ini? Terbaik versi siapa? Ya kan begitu. Versi Kompas TV bukan. Versi majalah Tempo juga bukan. Versi The Guinness Book of the Record juga bukan. Jadi versi siapa, Bu? Versi masyarakat masing-masing. Kalau kalian tanya sama aku warga Sumatera Utara, gubernur yang terbaik gubernur mana, Bung? Ya, gubernur Sumatera Utara. Kalian tanya sama Jawa Tengah, kalian pasti bilang ya kan gubernur terbaik itu gubernur Jawa Tengah. Itu dia. Jadi apa namanya, biasakan menerima informasi yang lengkap. Ya, dan tahu enggak kalian, khusus untuk Jawa Barat, ya, Jawa Barat itu bisa dikatakan pemerintah pusat akan memperhatikan bagaimana Jawa Barat ya akan berkembang dan juga akan ada pembangunan di daerah Jawa Barat. Kan begitu, ya, apalagi di daerah Bandung dan juga sekitarnya yang biasanya macet, nanti sebentar lagi kalian lihat tidak akan macet. Sok yakin kau, Pung. Kalian nggak tahu ya bahwasanya nanti di Jawa Barat akan ada 5 tol yang baru dibangun ya. Yang pertama itu tol Cigatas ya, tol Cilenyi, Garut, Tasikmalaya. Yang kedua tol dalam kota Bandung. Yang ketiga tol Pastur Lembang. Yang keempat tol Puncak. Yang kelima tol Cianjur, Sukabumi, Padalarang. Kok hafal kau, Pung? KDM. Pemilih Bapak Aing gitu. Pat-pat gulipat, tong pohonnya nomor 4. Gak tahu kalian itu KDM itu orang Gerindra. Lupa presiden orang mana? Ketua umum. Itu yang pertama. Baru yang kedua kemarin retreat ikut dia. Ikut retreat ya kan, makanya diperhatikan. Jadi mana gubernur-gubernur yang gak ikut retreat kemarin, hati-hati. Iwayan Koster gimana, Bung? Nah itu satu. Dibilang katanya sakit, dia rupanya nongkrong di kafe. Gak ikut retreat dia. Kena kau imbasnya kan? Di saat Jawa Barat akan membangun 5 jalan tol, Bali kehilangan PSN. Proyek strategis nasional. Yang pertama bandara di Bali Utara, yang kedua tol Mengwi Gilimanuk yang memakan dana besar kali. Jadi biar tahu kalian ya, kalau untuk Jawa Barat sendiri ya, itu mereka kelima jalan tol yang tadi kukatakan itu bukan PSN itu, ya kan? Jadi bisa dikatakan ya proyeknya biasanya kalau PSN itu proyek-proyek besar, mega proyek. Nah ini kayaknya nggak PSN ini karena proyeknya lebih kecil nilainya daripada yang PSN. Nah di Bali biar tahu kalian, PSN dicoret. 2 PSN vital. Ya, jadi kalau untuk tol Mengwi Gilimanuk yang menghubungkan antara Bali Barat dan juga Bali Selatan ya, itu merupakan
jalan tol bisa dikatakan jalan tol terpanjang nantinya kalau jadi itu di Bali. Karena apa? Melintasi 13 kecamatan dan juga kalau nggak salah berapa desa itu? Ada sekitar 60 desa itu. Panjangnya itu sekitar sekitar berapa? 98 kilometer kalau nggak salah. Ya 98 kilometer ya. Dan juga tahu nggak kalian itu berapa nilai investasinya? Nilai investasinya itu 25,4 triliun. Sayangnya dicoret. Gagal deh, nggak dapat uang masuk. Udah tahu aku yang kau gambar itu. Biasanya pejabat kalau udah ada mega proyek di daerahnya digambarnya itu tuh. 25 triliun. 25 triliun. Dia udah kali-kali tuh. Sekian sama aku. Macam gak tahu aja Opung Parbella. Kan begitu, tapi cuman mau dibilang gigi jari dia, dicoret. Padahal kemarin itu kalau nggak salah udah dibikin groundbreakingnya kan. Satu lagi bandara. Jadi biar tahu kalian ya, Mengwi Gilimanuk itu adalah jalan dengan lalu lintas terpadat. Jadi bisa dikatakan ya udah nggak cocok lagi lah ya. Jadi lebih cocok dia dibuatkan jalan tol. Karena apa? Semua bercampur kendaraan di situ. Mulai dari kendaraan kecil, kendaraan besar, kendaraan roda 2, roda 4, roda 3, roda 16. Semuanya lewat situ. Kan begitu. Nah, padahal diharapkan sebetulnya ya itu akan membuat meningkatkan laju perekonomian di daerah Bali. Kan begitu, ya tahu ndak kalian, jujur aja ku bilang ya, aku itu kan open nomor WA kan. Semenjak ku open nomor WA sampai sekarang, ada sekitar 15 saudara-saudaraku yang ada di Bali yang mengeluhkan mengenai pencoretan PSN ini. Ada kemarin biar tahu kalian hampir 2 jam kami ngobrol. Opung Parbella kayak mana lagi kami ini? Kayak mana? Udah begitu. Iya udah dicoret PSN kami ini. Ya aku bilang sama mereka kan begitu, ya kan? Ya salah sendiri. Kenapa kalian ditawari barang baru, kalian pilih barang bekas? Dikasih barang baru, yang diambil barang bekas. Itu dia, makanya coba kemarin itu kalau misalnya bisa satu komando dari atas ke bawah, apa enggak mantap kayak Jawa Barat itu. Secara politik, presiden orang Gerindra, gubernur orang Gerindra, itu bakalan maju pesat daerahnya itu. Ini gubernur orang Gerindra, presiden orang Gerindra, gubernurnya orang PDIP. Pantasan dicoret. Tapi Wayan Koster sekarang itu dengan yakinnya apa dibilang ya? Saya yakin ya, kita tidak boleh pesimis. Saya yakin tol Gilimanuk Mengwi ya akan bisa terlaksana. Sekarang terlaksananya dari mana? Orang udah dicoret. Kita akan carikan solusinya. Basi lip service. Hanya ingin apa kau? Hanya ingin menenangkan masyarakatmu ya kau. Ya kan? Apa komentar orang-orang di netizen julid yang ada di Bali, ya kan? Kau urusi aja kampungmu, enggak usah urusi kampung orang. Komentar apa itu? Komentar apa itu? Urusi aja kampungmu, enggak usah urusi kampung orang kata. Sekarang begini, ya apa enggak berhak orang Jawa, orang Batak, orang Sunda tinggal di Bali?
Apa pemilihnya Iwayan Koster dan juga pemilihnya The Gajah kemarin itu semuanya orang Bali? Apa enggak ada orang Jakarta, orang Sunda, orang Jawa, orang Padang, orang Batak yang menjadi pemilih mereka? Enak kali muncungmu itu, urus aja kampungmu, jangan urusi kampung orang. 15 orang yang telepon Opung Parbelak itu dari kampungmu itu. Urusi kampungmu, jangan urusi kampung orang. Kan begitu. Ya udah kalau kayak gitu, ya kan? Suruh aja itu Megawati membangun PSN itu. Iya kan gitu. Karena apa? Bapak Prabowo kampungnya bukan di situ. Atau Wayan Koster pakai uang pribadi? Ngomongmu itu loh rasis. Urusi kampungmu, nggak usah urusi kampung orang. Kalah apa? Ada lagi biar tahu kalian ya, berkomentar apa dibilangnya. Bali tidak butuh jalan tol. Karena naik sepedanya kok kemana-mana, makanya nggak perlu jalan tol samamu. Bali nggak perlu jalan tol. Kalau Bali nggak perlu jalan tol, kenapa kemarin itu direkomendasikan untuk dijadikan PSN? Setelah dicoret PSN sekarang dibilanglah Bali nggak butuh jalan tol. Tol kau tol. Opung ini ngomong apa? Apa gue bilang rupanya tolnya gue bilang. Ya jadi komentar-komentar bodoh gitu loh. Aku nggak tahu ini siapa yang bodoh, ini pemilihnya atau yang dipilih. Sok-sokan pula kemarin nggak ikut retreat. Harusnya aku bilang sama kalian ya. Ini Wayan Koster ini, jujur aja aku bilang ya. Wayan Koster, ini kan sebetulnya periode yang kedua, iya kan? Kalau kau sebetulnya lebih memilih untuk lebih manut kepada presiden, nggak begini jadinya. Apalagi pertimbangannya, takut kau nggak terpilih. Ya kau kan ini udah 2 kali. Kan begitu, takut kau nggak direkomendasikan lagi sama Ibu Megawati. Apalagi rupanya yang kau harapkan dari beliau. Tapi memang kawan ini jujur aja nih, loyal kali sama Megawati. Ku bilang sama kalian jujur aja ya, kalau orang-orang seperti Wayan Koster, ya setelah itu Ganjar Pranowo, ya, dan orang-orang yang bisa dikatakan yang mau karir politiknya cerah, ya, ini saatnya sebetulnya mereka itu cabut keluar dari PDIP. Ya, itu dia. Jadi kemarin itu ya banyak beberapa teman saudara yang ada di Bali itu mengatakan, Pung, kami nggak tahu lagi bagaimana ini, Pung. Ya, PSN udah dicoret. Ya mereka sendiri pesimis, ya kan? Karena apa? Nilai investasinya besar. Apa ada swasta yang mau menginvestasikan sebesar 25 triliun? Belum tentu kan begitu. Nah, begitu juga pembangunan bandara di Bali Utara itu sangat penting, ya kan? Karena apa ya? Kalau nggak salah kemarin itu sempat juga itu ditolak sama Megawati kan. Tapi dengar kabar ya. Waktu itu Bapak Prabowo di dalam kampanyenya ada salah satu item yang mengatakan bahwasanya beliau akan memprioritaskan pembangunan bandara yang ada di Provinsi Bali. Kan begitu, khususnya di Bali Utara. Nah sekarang begini, ya kan. Kemarin itu jujur aja ya kita melihat bagaimana pertentangan antara Iwayan Koster ya dengan Bapak Jokowi, Iwayan Koster dan juga dengan Bapak Prabowo ya. Inilah susahnya ketika pusat ya tidak tidak garis lurus atau daerah tidak tegak lurus dengan pusat. Kan begitu, ini yang kutakutkan ini gitu loh ya. Jawa Barat ya ini akan mendapatkan perhatian dari pusat. Kita bicara bukan dalam konteks perhatian eksekutif terhadap
apa ya terhadap di pusat kepada daerah, bukan. Ini kita berbicara kali-kali politiknya gitu loh ya. Jadi makanya ini supaya masyarakat tahu ya, apalagi orang Bali, teman-teman saudara-saudaraku yang di Bali ini banyak yang mengeluhkan ini. 5 tahun ini Bali akan dianaktirikan. Walaupun banyak pengikut-pengikut PDIP di sana mengatakan enggak, Bali tetap akan menjadi prioritas. Kan begitu. Jadi kalau menurutku begini caranya ini ya. Kalau Bali mau maju, ya kalau Bali mau ada pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, dan juga pembangunan lainnya, ya maaflah tunggulah 5 tahun lagi. Setelah 5 tahun nanti, ya kan kalian pastikan dulu ya Iwayan Koster itu beserta juga kaki tangannya jangan lagi ada bercokol di eksekutif. Caranya bagaimana? Caranya yaitu jangan pilih mereka. Kan begitu ya. Kalian kan sudah tahu ya apa akibatnya. Kalian emang udah bagaimana pembangunan di Bali? Udah bagus. Ya kan memang mungkin udah bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi ya. Bali itu akan menjadi diproyeksikan kemarin itu akan menjadi salah satu provinsi ya dengan prioritas utama ya. Ada beberapa PSN loh di Bali itu. Yang pertama itu tol Mengwi Gilimanuk, setelah itu bandara di Bali Utara, setelah itu ada proyek pusat perikanan Nusantara ya yang ada di Jembrana ya. Ya, dan juga ada beberapa lainnya. Sekarang tinggal satu. Tinggal satu, pusat perikanan Nusantara tinggal satu, itu yang ada di Jembrana. Dan nilainya itu cuma 891 triliun. Miliar. 891 miliar. Kalau yang pakai triliunan itu kan agak enak makannya itu, Bung. Iya. Kalau ini kayak mana lah, ini 891 miliar bisa juga sih, tapi sedikit. Bukan menggigit tapi mencicipi. Nggak bisa lagi menggigit, cuma mencicip aja. Ngerti kalian maksudnya kan? Maksudnya Bung gimana Bung? Ada penyelewengan ya? Kalian lain tahu itu. 891 miliar. Nggak nyampe 1 triliun. Bayangkan kalian. Nah proyek jalan tol Gilimanuk Mengwi itu 25 triliun. Sebesar itu harus hilang, dicoret. Salah pilih. Karena salah pilih. Inilah, jadi masyarakat itu harus tahu konsekuensinya, kan begitu. Apa sih yang udah dikasih, udah dikasih pasangan Wayan Koster dan juga wakilnya itu sama kalian? Apa rupanya Bung? Ya nggak tahu aku apa. Entah dikasih, apalah itu. Kau menuduh rupanya Bung? Ada kutuduh. Aku kan bertanya apa sih yang dikasih? Ya kan begitu kan? Ya aku nggak tahu tadi kasih apa. Ya kan? Itu dia. Jadi makanya nanti untuk Bali ya, untuk masyarakat Bali, kalian perhatikan nanti 2029 ya. Kalau memang Bapak Prabowo masih menjadi calon presiden, atau mungkin Bapak Gibran, atau mungkin Kang Deddy Mulyadi, pilih gubernurnya dari Gerindra. Jangan kalian pilih gubernur dari partai yang bertentangan. Oh, jadi Bung, artinya berarti pusat itu pilih-pilih kasih ya Bung ya. Kalau bukan orang partainya nggak bakalan dibangun. Bukan. Ini kita bukan berbicara hubungan antara eksekutif pusat dengan eksekutif daerah. Bukan. Ini berbicara politik. Gitu. Ya harus pandai ya. Lihat Jawa Tengah. Pandai mereka kan? Walaupun Deddy Sitorus mengatakan bahwasanya kandang banteng udah pindah ke Jakarta, ke Jawa Tengah menjadi kandang bansos.
Jawa Tengah ra urus. Ra peduli karo lambene si Dedi Sitorus. Kan begitu, akhirnya apa? Menang dari Gerindra. Sumatera Utara. Kemarin kampanye biar tahu kalian dia di Sitorus. Setelah itu dia napi itu dulu kemarin ke Sumatera Utara. Orang DPP, orang pusat datang ke situ untuk kampanye, apa dibilangnya? Mana lebih baik, Joko Widodo atau Edi Rahmayadi? Dibanding-bandingkan Joko Widodo sama Edi Rahmayadi. Enggak aja. Ujung-ujungnya apa? Yang terpilih Bobi juga kan Gerindra. Banten begitu juga, yang terpilih siapa ujung-ujungnya? Gerindra. Jawa Barat bagaimanapun apalagi Gerindra. Perhatikan, aku termasuk di Sumatera Utara, senang kali aku ini. Sedangkan sekarang aja jujur aja aku bilang enak kali jalan-jalan Sumatera Utara ini ya. Daerah pariwisatanya kemarin ya belakangan ini apa namanya sudah bagus lah kan begitu, apalagi setelah Bang Bobi Nasution dari Gerindra yang tegak lurus dengan pemerintah pusat, apalagi orang kampung kami Sumatera Utara kan begitu ya kan. Mau bilang apa sekarang Wayan Koster? Dia sekarang itu sedang menebar di media bahwasanya jangan kalut, jangan pesimis, kita harus optimis. Itu cuma kata-kata penghiburan itu. Sama orang kalau meninggal. Kita katakan apa? Kami berdoa ya supaya keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan. Dan kami berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan almarhum, keluarga yang ditinggalkan oleh mendiang ini ya, kami doakan tetap di dalam keadaan selamat-selamat. Setelah itu pulang yang mengucapkan itu pun juga udah lupa sama keluarga keluarga almarhum tadi. Nah keluarga si almarhum itu nangis-nangis 3 hari, 5 hari, 1 bulan kan begitu. Yang mengucapkan tadi begitu selesai pulang dari situ langsung makan bakso dia. Udah ngerti kan maksud arah tujuanku kemana kan? Itu analoginya itu. Makanya aku bilang, kalian perhatikan itu Kang Deddy Mulyadi itu. Makanya pokoknya nanti udah tahu lah kalian ya mana-mana provinsi yang jadi prioritas utama ya. Aku mau bilang sama kalian, saudara-saudaraku yang ada di wilayah timur, NTT akan semakin maju. Nusa Tenggara Barat juga akan semakin maju. Maluku Utara, Maluku Selatan, setelah itu semua yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, semuanya akan maju. Karena tidak ada lagi Jawa sentris, yang ada Indonesia sentris. Kan begitu kan? Tepuk tangan dulu sama Bapak Presiden kita. Itulah enaknya punya Bapak Presiden yang bukan petugas partai. Nggak usah banyak kali ceritamu pun. Kemarin juga 2 periode kau petugas partainya presiden pilihanmu. Iya memang sih ya kan maksudnya nggak lepas gitu. Ibaratkan ketawa ya kan beda ketawa lepas sama ketawa ditahan-tahan. Beda juga kentut lepas dengan kentut yang ditahan. Menahan kentut ini sakitnya minta ampun. Nggak bagus kayak gitu bahasa maupun. Nggak kau ingat apa nasihatnya Amin Rais kepada Bapak Prabowo? Tolong gunakan dulu frase-frase yang sopan. Kalau misal, aku logatnya Bapak siapa si Amin Rais dulu ya. Begitu juga sama Bapak Prabowo. Tolong. Jangan lagi menggunakan frase-frase seperti endasmu.
Sepertinya menurut saya itu tidak baik. Sedangkan kamu bilang kami binatang. Kami santai aja. Itu dia. Udahlah. Ya, sorry ya kalau ku bilang tadi buang angin. Ya, itu dia. Nah, sekarang ya Bapak Prabowo menjadi presiden, ya suka-suka dia ketua umum. Yang mana jadi prioritas utama, yang mana PSN-nya harus dicoret. Jadi ku bilang sama kalian itu ya untuk di Bali jujur aja ini menurut Opung Parbelak ya menurut Opung Parbelak. Sebetulnya Bapak Prabowo kepingin Bali maju. Bapak Prabowo sebetulnya kepingin sekali memprioritaskan Bali ya. Tapi satu syaratnya, Bali itu harus dipimpin memang betul-betul orang yang cinta dengan Provinsi Bali. Loh, jadi Iwayan Koster nggak cinta sama Provinsi Bali pun kalian menilai. Kalau dia cinta dengan Provinsi Bali, tidak akan mungkin dia lebih menurut kepada Ketua Umum untuk tidak ikut retret daripada dia memilih manut kepada Bapak Presiden. Harusnya dia berpikir, di belakangku ya ada jutaan masyarakat Bali yang harus kupertanggungjawabkan. Ya, ada banyak proyek yang harus kupertanggungjawabkan. Ada banyak pembangunan yang harus kupertanggungjawabkan. Ya, coba lihat itu. Banyak itu kader-kader PDIP. Ya, walaupun sudah ada larangan untuk tidak ikut retret, tapi mereka memilih tegak lurus kepada pemerintah pusat. Itu dia. Artinya Iwayan Koster nggak sayang sama kalian. Udahlah, pokoknya nanti ya baik Iwayan Koster dan juga mungkin kaki tangannya. Ya ini mungkin pembenci-pembenci Opung Parbelak, pembenci Jokowi dan pencintanya Iwayan Koster ini bakalan komentar di komentarnya Opung Parbelak ini. Aku bukan mau memprovokasi, bukan. Aku hanya ingin menawarkan pilihan yang paling tepat. 2029 kalau Bali ingin maju, jangan pilih yang kemarin. Ya kemarin kan udah periode, pengumuman nggak bisa dipilih lagi. Partainya juga. Suasana baru lah, wah. Contoh Jawa Tengah, suasana baru. Iya kan? Apa lagi? Ya, jadi itu dia. Ya, jadi selamat ya untuk setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini yang memiliki atau mendapat prioritas utama dari pemerintah pusat. Pilih kasih, Bung? Tidak, ya. Ingat, Opung Parbelak berbicara secara politik, ya. Jadi kalau hitung-hitungan politiknya, kalau Bali kepengen maju nanti pilih, ya. Kalau bisa dari Gerindra. Karena apa? Ya untuk Gerindra, ingat ini ku bilang sama kalian ya. Secara politik ya, kalian perhatikan polanya. Demokrat ketika dia menang sekali ya, dia akan berusaha menjaga citranya dan untuk kedua kali dia menang. Ya, setelah itu PDIP ya, Bapak Jokowi presidennya menang dia sekali, maka ketika dia menunjukkan performanya yang terbaik ya, maka masyarakat akan menilai untuk apa mereka pilih yang baru, mereka akan pilih yang lama, kan begitu. Begitu juga ini Bapak Prabowo ya. Bapak Prabowo ya, ketika dia menunjukkan performanya yang terbaik, maka nanti 2029 2034 ya sudah bisa dipastikan ya Bapak Prabowo akan maju sekali lagi atau paling tidak ya kader dari Gerindra. Makanya ya aku melihat trennya ya ketika Demokrat berkuasa ya untuk eksekutif dan juga di parlemen itu menguasai mereka. Begitu juga PDIP untuk eksekutif dan juga parlemen itu mereka baik di pusat ataupun di daerah, kan begitu. Begitu juga nanti untuk Gerindra 2029 yang menguasai di eksekutif dan juga yang menguasai di parlemen itu Gerindra. PDIP tidak akan mendapatkan posisi baik 3 besar pun di 2029. Karena apa? Ya ini bintangnya Gerindra gitu loh. Saat ini masa golden eranya
Gerindra, kita nggak bisa sangkal itu gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan ya, untuk tahun 2029 ini ya akan banyak caleg-caleg atau calon-calon kepala daerah yang potensial yang akan mengambil jalannya itu melalui Partai Gerindra. Kalian kiranya, apalagi caleg-caleg dan juga calon-calon kepala daerah kemarin yang sudah terpilih ya, itu semuanya loyalis? Enggak, mereka akan melihat ya, yang namanya caleg, yang namanya calon kepala daerah itu sifatnya itu pragmatis. Mereka akan melihat mana partai ya dengan dukungan terbesar dan partai yang lebih potensial membawa mereka kepada kemenangan. Itu dia. Ya, jadi kalau untuk Bali pun juga seperti itu ya. Kalau mau kalian itu memang betul-betul melaju pesat ya, kalian pilih nanti kebanyakan calegnya dari Partai Gerindra atau partai yang lainnya, jangan Partai PDIP ya. Setelah itu apa? Eksekutifnya juga ambil dari partai ya yang bisa tegak lurus kepada pemerintah pusat. Itu dia. Kau pun orang Gerindra ya? Ku bilang sama kalian, Opung Parbelak tidak pernah ya menyatakan dirinya anggota dari partai manapun, tidak ya. Ya ini kan kita kan berbicara gambaran ya. Ini kan khusus untuk di Bali kan begitu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Itulah tadi ulasan dari Opung Parbelak yang memberikan pemaparan yang jelas tentang visi dan misi Kang Deddy Mulyadi serta Gubernur Bali. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.